Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Bagaimana kabarnya, Bu Eka? Ya, beginilah Pak Asep. Namanya juga ngadepin anak-anak ya, Pak ya. Ada aja masalahnya. Oke, ya Bu Eka. Kayaknya Bu Eka ada yang mau dibicarakan nih. Coba barangkali ada yang mau diceritakan. Iya nih Pak Asep, boleh ya kita boleh Pak Asep kita tukar pikiran sedikit diskusi lah kita ya Pak Asep. Boleh, Bu Eka. Apa Ini nih yang Pak mau Asep, dibicarakan? Ya, silakan Bu Eka. posisinya saya itu hari ini ngajar tentang materinya masuk Islam di Indonesia di kelas 10 Nautika. Lagi asik-asik yang menjelaskan di komitmen kita artinya di dalam kesepakatan kelas selama saya menjelaskan materi itu tidak boleh diganggu oleh apapun, termasuk buka HP, ngobrol dengan teman sekelas, harus tetap fokus kepada saya terlebih dahulu, baru nanti kita bisa membuat sebuah diskusi baru. Nah, pas saya lagi menjelaskan, tiba-tiba ada beberapa siswa di belakang yang ketangkap sama saya. Dari pandangan saya adalah dia memainkan HP pada saat jam pembelajaran saya. Satu sisi saya tidak mau mengambil HP-nya Pak, karena posisinya HP itu digunakan untuk media pembelajaran si anak di kelas. Tetapi karena komitmen, saya mengambil HP tersebut sebagai salah satu punishment buat si anak. Tapi saya khawatirnya membuat si anak ini berpikiran yang aneh-aneh atau bagaimana gitu ya Pak ya. Karena kembali lagi saya tanya baik-baik, tahu kesalahannya, tahu Bu. Tapi saya bingung, apa ini HP saya tahan? Kalau saya tahan satu sisi saya takut hilang HP-nya. Kalau saya kembalikan nggak ada feedback buat si anak untuk merasa dia bersalah atau apa gitu Pak. Saya harus bagaimana ya Pak? Baik, jadi anak tersebut main handphone saat belajar intinya ya, Bu Eka ya. Iya betul Pak, main HP saat pembelajaran. Baik, menurut Bu Eka sendiri, kalau dari pembelajarannya, Bu Eka pembelajarannya sudah menarik belum untuk anak? Atau memang mungkin anak tersebut memang sedang belajar menggunakan handphonenya? Posisinya sih saya tidak memperkenankan anak untuk bermain HP sih Pak. Cuman kalau kita kembali lagi ke mata pelajaran saya, mungkin karena bentuknya cerita, apa kurang menarik mungkin ya Pak untuk anak-anak. Baik, barangkali apa namanya bisa kurang menarik. Kenapa ya Bu Eka ya? Kalau menurut Bu Eka? Karena kan saat ini mungkin ya apa karena sudah berfokus kepada peserta didik, saya tapi masih menggunakan sistem pembelajaran lama mungkin Pak. Karena mereka berpusat kepada saya, mendengarkan cerita saya. Mungkin mulai bosan, jenuh, akhirnya main HP. Baik, berarti mungkin ada kemungkinan murid tersebut main handphone karena jenuh terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, menurut Bu Eka sendiri dari skala 1 sampai 10, kalau misalkan dari taraf menyenangkan itu pembelajaran Bu Eka sudah pada taraf berapa ya? Kalau untuk skala pembelajaran saya mungkin masih di bawah angka 5 kali ya Pak, karena saya bercerita tidak menampilkan visual ke anak-anak, makanya mungkin jenuh ya Pak. Baik, menurut Bu Eka sendiri taraf pembelajaran yang seperti apa yang diinginkan pada skala berapa? Target saya sih kalau bisa anak-anak menyenangi sejarah ya Pak ya. Jadi mungkin di angka skala 8 atau sampai 9, saya nggak berharap sempurna. Tetapi mungkin di angka 9 sudah termasuk yang sangat memuaskan untuk anak-anak di pembelajaran saya. Baik, jadi kali ini kita coaching mengenai supaya pembelajaran Bu Eka tujuannya lebih menyenangkan ya bagi anak ya. Iya, iya. Baik, nah menurut Bu Eka sendiri nih, kalau misalkan Bu Eka menjadi murid tersebut,
pengennya belajarnya seperti apa ya Bu Eka ya? Kalau saya jadi siswa di kelas sejarah, mungkin saya lebih senang ketika saya menonton atau melihat video atau melihat sebuah tayangan, ada cerita yang membuat saya menarik gitu Pak. Oke, baik. Jadi menurut Bu Eka, pembelajaran Bu Eka bisa menampilkan video atau tayangan-tayangan supaya pembelajarannya lebih menarik untuk siswa Bu Eka. Ya, mungkin begitu ya Pak ya. Karena anak-anak kan seperti kita ketahui ya Pak, memang nggak semuanya sih senang dengar cerita. Ada juga yang senang melihat tayangan. Mungkin lebih anak yang bermain HP ini mungkin senang dengan tayangan tersebut kali Pak, daripada melihat saya bicara di depan kelas. Baik. Nah, apakah memungkinkan Bu Eka pembelajaran seperti itu dilakukan di kelas Bu Eka saat ini? Kalau untuk medianya memang agak ada trouble Pak. Kalau saya di kelas kadang infokus saya kurang mendapatkan fasilitas tersebut. Tapi mungkin ada cara lain sih Pak. Posisinya adalah ketika saya bisa men-share video saya mungkin di handphone anak-anak untuk memperhatikan film itu secara mandiri, mungkin bisa Pak. Baik. Ya, baik Bu Eka. Jadi Bu Eka bisa menampilkan atau membuat videonya sendiri ya Bu Eka ya. Nah, barangkali Bu Eka mau mulai membuat videonya kapan nih Bu Eka? Kapan ya? Kalau untuk interaktif supaya anak memahami pembelajaran saya, mungkin minggu depan sudah bisa saya gunakan Pak, karena saya sudah memiliki sebetulnya media itu, cuman jarang saya gunakan Pak. Baik. Jadi mulai sekarang Bu Eka akan menggunakan video itu untuk pembelajaran ya, pembuatan video untuk pembelajaran. Barangkali Bu Eka ada hal yang bisa dilakukan supaya bisa mendukung pembuatan video pembelajaran tersebut? Alternatif lain gitu Pak. Iya. Bisa aja sih Pak, saya buat skenario dengan anak-anak yang berperan di dalam kelas untuk memerankan tokoh-tokoh yang ada di materi sejarah saya Pak. Oke, jadi melaksanakan pembelajaran role play ya? Iya, role play. Oke, baik Bu Eka, barangkali kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilaksanakan kapan Bu Eka? Kalau untuk role play itu saya rasa kita butuh waktu ya Pak. Jadi untuk pembagian tugas, untuk pembagian siapa yang bermain peran menjadi siapa, mungkin sekitar 2 minggu baru bisa kami laksanakan Pak. Baik, nah sekarang 2 minggu ke depan, apakah ada seseorang yang bisa menjaga komitmen Bu Eka untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Ada Pak. Tapi tidak semua, memang ada beberapa anak saja yang masih bisa kita buat komitmen sampai dengan penyelesaian tugas tersebut Pak. Baik Bu Eka, jadi kesimpulannya dari coaching kita kali ini apa Bu Eka? Ya Pak, alhamdulillah saya dapat pencerahan Pak. Ternyata memang saya salah menerapkan media saya dengan media ceramah tadi. Jadi anak asik sekali dengan HP-nya daripada melihat penjelasan saya. Jadi kesimpulannya saya akan membuat sebuah media pembelajaran, entah itu dengan cara role play ataupun dengan media interaktif lainnya, supaya anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran sejarah. Karena mungkin memang pembelajaran sejarah adalah masalah, mempelajari masa lalu, anak-anak kurang tertarik. Mungkin akan saya kombinasi dengan kejadian-kejadian saat ini dan media pembelajaran yang materi-materi yang lama saya akan kombinasi. Jadi kesimpulannya saya akan membuat sebuah modifikasi media pembelajaran supaya anak-anak lebih tertarik dalam mempelajari pelajaran sejarah. Seperti itu Pak. Ya baik, jadi Bu Eka semoga kedepannya komitmen Bu Eka untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan supaya masalah tadi yang anak main handphone saat belajar itu bisa teratasi ya Bu Eka ya. Saya senang sekali bisa bicara dan ngobrol sama Bu Eka, jadi saya juga terinspirasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Semoga bisa berjalan lancar ya Bu Eka ya. Amin amin, terima kasih Bapak solusinya.
Oke, 2 minggu lagi kita ketemu untuk merefleksi kegiatan yang telah dilakukan oleh Bu Eka untuk melaksanakan kegiatan pelajaran yang lebih menyenangkan ya Bu Eka ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Eka. Selamat siang. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat siang Pak Asep. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hari ini mukanya kayak ada permasalahan apa gitu ya Pak? Iya betul Bu, saya lagi ada masalah nih di kelas, masalah pembelajaran. Wah, kenapa ini Pak Asep? Boleh diskusi nih kita Pak, biar kita sama-sama bisa menyelesaikan permasalahannya. Iya gini Bu, apa namanya kan sekarang saya mengajar di kelas 6. Nah, Ya, kan anak-anak itu udah hampir 6 tahun ya sekolah di SD. Jadi mereka itu kadang merasa jenuh sama bosan saat pembelajaran. Tapi saya juga bingung gitu. Kira-kira bagaimana melaksanakan pembelajaran yang bisa membuat mereka lebih tertarik, tidak merasa jenuh dan bosan. Nah, saya ingin ngobrol nih sama Bu Eka, barangkali mendapatkan solusi untuk masalah ini. ya kita coba ya Pak. Bismillah sama-sama. Yang di awal, menurut Bapak, media atau pembelajaran Bapak untuk anak-anak di kelas 6 ini bagaimana Pak? Menggunakan sistem apa dan cara yang bagaimana? Ya sebetulnya saya di kelas sudah menggunakan media LCD proyektor dan menampilkan gambar dan video saat pembelajaran. Cuman memang mungkin pertama mereka merasa antusias gitu. Awal-awal merasa antusias, tapi lama-kelamaan kesini mereka itu makin jenuh, makin kelihatannya bosen gitu. Padahal saya coba di sana supaya anak-anak bisa nonton video, nonton gambar. Nah, gitu Bu Eka. Apa ada kemungkinan gambar yang Bapak tampilkan tiap pembelajaran hampir mirip atau berganti-ganti dengan yang lain Pak? Sebetulnya sih kalau gambar dan video ganti-ganti, cuman memang polanya sama. Jadi saya menerangkan, terus saya tampilkan video, saya menerangkan, tanya jawab, saya menampilkan gambar. Jadi mungkin polanya di sini yang membuat mereka jenuh sepertinya. Kalau misalkan dari gambar dan video ini saya menampilkannya kadang berbeda-beda, nggak sama gitu. Cuman polanya aja sama gitu. Mungkin ya. Kalau begitu menurut Bapak, dengan sistem pembelajaran Bapak di skala berapa Bapak menampilkan pembelajaran tersebut? Kalau sekarang sih mungkin kondisinya di skala 6 ya, tapi saya ingin supaya pembelajaran itu kualitas pembelajarannya meningkat jadi skalanya 8 lah, saya inginnya seperti itu dari skala 1 sampai 10. Oke, 8. Menurut Pak Asep, kalau di skala 8 yang Bapak inginkan, ada nggak kemungkinan dengan sistem yang Bapak buat ada modifikasi dengan media pembelajaran yang lainnya? Ya sih sebetulnya saya juga sudah berpikiran ke arah sana menggunakan media lainnya, terutama saat ini kan saya mengajar di SD itu anak senangnya pada permainan. Nah, saya itu ada ide atau rencana supaya anak ini tidak jenuh, tidak bosan. Saya ingin menerapkan media yang menerapkan permainan dalam pembelajaran sehingga anak itu lebih interaktif dalam melaksanakan pembelajaran. Juga bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kodratnya anak yang senang bermain. Nah, itu sih Bu paling. Untuk dengan sistem permainan tadi, apakah tujuan pembelajaran di target angka 8 itu sangat mendekati tercapai atau malah jauh dari kata tercapai, Pak? Sebetulnya sih bisa saja tercapai dengan efektif, tetapi
mungkin yang saya harus lakukan itu di sini saya benar-benar harus mendesain permainan tersebut betul-betul bisa sesuai dengan karakteristik murid di kelas saya. Juga saya harus menyusun permainan itu peraturan-peraturan yang memang bisa mengarahkan pada pembelajaran, juga permainannya sendiri bisa mengandung konten pembelajaran yang sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Jadi tidak hanya murid-murid itu tidak hanya melaksanakan permainan saja hanya untuk bersenang-senang, tetapi lebih kepada bagaimana mereka belajar lebih menyenangkan. Itu sih Bu paling. Jadi intinya kalau misalkan bisa dapat nilai 8 bisa, cuman harus didesain benar-benar seefektif mungkin. Dengan media Bapak tadi, kira-kira kapan Bapak bisa terapkan itu di kelas? Kalau misalkan ini tentu saya butuh waktu ya Bu ya untuk mendesain permainan tersebut, mungkin kurang lebih 1 minggu. Saya perlu merencanakan permainan dalam pembelajaran ini, lalu setelah itu saya harus konsultasikan dengan teman sejawat dan juga pimpinan supaya mendapatkan arahan dan juga perbaikan-perbaikan bila memang dalam desain saya ada yang dirasa kurang pas seperti itu. Jadi mungkin kurang lebih saya 1 minggu untuk melaksanakan pembelajaran yang mengandung permainan ini. Itu Bu. Oke, kalau begitu dari semua analisa yang Bapak berikan, kesimpulan yang Bapak dapat apa Pak Asep? Jadi kesimpulan yang saya dapat ya dari coaching ini, saya merasa lebih tercerahkan ya Bu ya. Makasih ya Bu. Jadi saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya dapat, yaitu yang tadi pembelajaran saya terasa menjenuhkan, terutama untuk anak-anak kelas 6 yang sudah ada di tahap akhir SD. Saya jadi mendapatkan solusi, yaitu saya akan mencoba dalam 1 minggu ke depan mendesain pembelajaran yang menerapkan permainan. Nah, pada saat permainan tersebut pembelajarannya itu harus benar-benar didesain sedemikian rupa dalam konten dan juga dalam langkah-langkah dan juga dalam segala halnya supaya dapat permainan ini menjadi alat pembelajaran yang efektif. Nah, setelah saya desain tentunya saya harus konsultasikan ini kepada teman sejawat dan juga kepada kepala sekolah supaya bisa menjadi pembelajaran yang baik dan tepat. Jadi hal-hal yang kurang tepatnya bisa diperbaiki oleh teman sejawat dan guru tersebut. Jangan sampai pembelajarannya itu hanya permainan yang tidak ada makna, jadi hanya senang-senang saja, tetapi pada tujuan pembelajarannya tidak tercapai secara efektif dan efisien. Jadi betul-betul saya sangat tercerahkan. Makasih ya Bu Eka. Sama-sama Pak Asep. Kita tunggu nih komitmennya Pak Asep nih 1 minggu ke depan. Siapa tahu saya juga jadi terinspirasi nih kayaknya nih buat di kelas saya mengadakan games-games kecil untuk anak-anak. Meskipun gamenya mungkin ya game anak-anak ya Pak Asep ya. Iya. Yang penting komitmen Pak Asep kita lihat nanti di 1 minggu ke depan. Ya, refleksinya yang didapat Pak Asep? Ya, mungkin refleksinya dari ini saya bisa mengetahui kekurangan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Saya juga nanti akan mendapatkan komitmen karena sudah diingatkan oleh Bu Eka, nanti 1 minggu ke depan akan dicek kembali oleh Bu Eka untuk melakukan coaching lagi, barangkali ada permasalahan atau untuk melakukan perbaikan bila mana pembelajaran di sini ada yang tidak pas atau tidak tidak sesuai dengan filosofinya yang KHD itu, yang menuntun kodrat anak secara kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi nanti mungkin 1 minggu ke depan saya mau ngobrol lagi sama Bu Eka. Siap Pak Asep, ditunggu hasilnya biar kita sama-sama memajukan pendidikan. Makasih Pak Asep kalau begitu. Baik Bu Eka, sampai jumpa lagi pada coaching 1 minggu kemudian ya. Ya, makasih banyak sudah saya jadi tercerahkan dalam pembelajaran coaching kali ini. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Asep.